Assalamualaikum Pak, ini umbi saya udah saya gali. Ini yang agak kecil dan ini yang gede. Tapi ada yang kecil-kecil ini kok berjamur Pak. Ini gimana cara ngatasinya, agak lumayan banyak ini. Dan hasil panen saya ada yang bisul-bisul seperti ini. Tapi alhamdulillah ini termasuk ya berhasil, karena ada yang sekilo, ada yang 8 on, itu banyak dari bibit katak. Nah, ini mohon penjelasan untuk ngatasi yang jamur-jamur seperti ini, gimana caranya Pak. Sekian, terima kasih, wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa setanah air dimanapun jenengan berada, semoga senantiasa kesehatan, keberkahan bersama kita semua. Saya ingin menjawab video pertanyaan dari Mas Suhirja yang berasal dari Sungkai Selatan, Lampung Utara, yang mana di sini Mas Suhirja menemukan beberapa kasus, diantaranya dalam karantina si bibit itu mulai rusak, atau si bibit itu berjamur, busuk, dan juga mengeluarkan lendir ataupun mengeluarkan air seperti di gambar ini. Dan kita mempersiapkan alat yang sederhana saja, yaitu yang pertama adalah sendok, yang kedua adalah pisau, pisau yang lancip, yang ketiga wadah kotoran, yang keempat adalah abu. Abu di sini bisa menggunakan abu tanah biasa yang sudah lembut, ataupun bisa menggunakan abu dapur atau abu bakar, kayu bakar itu. Jadi dulur-dulur, alatnya sangat sederhana, dan usahakan silahkan nyaman pakai mana, pakai sendok bisa, atau pakai pisau. Itu kalau pakai pisau, kalau terlalu dalam itu lebih baik pakai sendok, karena kalau pakai pisau atau pakai pisau itu cenderung memakan lokasi lebar, kecuali sudah terlalu rusak. Jadi dibuang atau dikerok pakai sendok sampai ke daging yang masih sehat. Jadi biasanya yang terserang ini adalah bagian pantat, bagian bawah ataupun bagian samping. Untuk bagian atas dekat dengan lumpangan biasanya aman, cenderung aman. Jadi untuk dulur-dulur sekalian, sangat simpel dan sederhana sekali. Jadi itu bisa dilakukan, dan usahakan setelah dikasih abu nggak usah dijemur matahari. Jadi ini pakai abu biasa, dan ini memang sebagian pakai abu dapur, terserah ketersediaannya. Kalau bisa jangan memakai anti jamur, semacam antrakol, semacam belas atau sejenisnya lah yang mengandung anti jamur kalau bisa. Jadi nggak usah pakai kimia, nggak usah beli. Dan kali ini memang sengaja, karena barang sudah rusak ini, maka kami belah menjadi dua. Jadi sekalian kami belah menjadi dua, menjadi umbi belah.
jadi menjadi 2 saja. Jadi ukurannya seperti ini. Dan ini usahakan saat belah itu mendapatkan lumpangan bagian atas, bekas batang atau tempat mata tunas, itu harus mendapatkan. Jadi untuk dulur-dulur, sendok bisa juga difungsikan untuk ambil tanah itu tadi. Dan ini asal tanah lembut. Fungsinya untuk apa tanah ini? Satu, memang porang itu identik dengan di dalam tanah rumahnya. Yang kedua, proses penghentian penggetahan atau getahnya itu enggak keluar terus, untuk menahan itu jadi diserap oleh si tanah. Setelah diserap akan kering dan akan keras. Kalau keras otomatis si larva ataupun telur dari serangga itu enggak akan kembali. Kalau memang terlalu parah, memang harus menggunakan abu dapur, dan abu dapur itu mengusir lalat. Lalat sangat tidak suka dengan abu dapur. Kalau masih bagus pakai abu biasa enggak masalah. Tapi untuk cepat keringnya memang lebih cepat kering abu biasa. Walaupun ini kasusnya video request dari Mas Suhirja yang ada di Sungkai Selatan, Lampung Utara, tetapi semoga metode atau cara sederhana ini bisa bermanfaat bagi saudara-saudara petani porang, penggiat porang, dan pecinta porang semuanya seluruh Nusantara. Jadi ini walaupun kasus ini ditemukan di Lampung Utara, tetapi ini untuk dulur-dulur semuanya. Jadi alatnya cuma, sekali lagi, cuma sederhana, cuma sendok dan pisau lancip. Jadi kita deteksi dengan seperti ini. Ini yang ngiler atau menangis, yang sering saya sebut menangis. Ini mengeluarkan semacam air atau getah gitu. Padahal itu di dalam masih proses makan. Kalau sudah berjamur putih, lah ini seperti ini. Di dalam ada kehidupan seperti ini, lur. Ini enek wonge, enek urip-uripane lah. Jadi hal semacam ini bisa terjadi di mana saja, dan bisa terjadi juga di tempat karantina jenengan. Jadi mungkin cara seperti ini memang tidak terlalu rumit dan semuanya pasti bisa melakukan. Dan satu umbi itu bisa kita temukan di beberapa tempat. Nah, ini seperti ini. Ini harus dibuang, dikeluarkan, karena itu ada larva, enek sete, enek urip-uripane, lur. Dan itu akan terus. Dan usahakan nanti sampahnya itu dibuang jauh. Jadi usahakan sampai bersih, lur. Yang terkontaminasi atau yang terjangkit penyakit itu harus dibuang jauh. Dan usahakan dikasih tanah. Ini satu memang untuk mengurangi penggetahan. Yang kedua memang itu hakikat aslinya cepat kering. Dan yang ketiga tidak ada resiko. Nah, seandainya nanti paling tidak disimpan selama, biarkan kering dulu atau seminggu, dan kalau ingin dipecah menjadi 2 itu karena gini, bibit sudah rusak, menurut saya malah mending jadikan 2. Kalau dia tumbuh bagus ya alhamdulillah syukur, kalau busuk sekalian ya nggak apa-apa kan gitu.
Tapi menurut pengalaman kami selama ini, kalau tidak terlambat seperti ini masih bagus lur, masih bisa ditanam. Dan walaupun nanti umbinya tidak senormal yang ya ini mau saya tanam, karena ini masih ada hujan, jadi saya menyimpannya sekalian di ladang sekalian. Karena ini sebenarnya adalah bibit umbi yang rusak, jadi kan nggak mungkin untuk dijual, maka kita gunakan atau kita manfaatkan untuk menjadi umbi belah. Sebenarnya yang bagus atau yang terbaik bibit itu tetap bibit katak lur. Jadi bibit katak seperti ini yang paling bagus tetap katak, tetapi nggak ada salahnya alternatif bibit umbi maupun bibit bunga. Dan khusus bunga ini bisa ditanam di polybag maupun di sistem bedeng, tapi harus menggunakan perlindungan paranet lur, karena bunga tidak bisa bertahan ketika kena sinar matahari langsung ataupun kena hujan intensitas tinggi. Misalnya bulan 1, 2 itu rentan. Kalau di awal-awal pertumbuhannya sih bagus, tapi biasanya ketika hujan, setiap hari hujan gitu, dia cenderung lodoh atau busuk daun. Walaupun sekecil ini dalam waktu 3 tahun 4 tahun juga sudah menghasilkan lumayan. Jadi untuk dulur-dulur banyak pilihan, termasuk kalau menginginkan bibit katak monggo, di kolom deskripsi ada. Menginginkan bibit umbi juga ada, bibit bunga juga ada, kami siap melayani. Tetap semangat untuk tanam porang, walaupun saat ini harga kurang bersahabat karena juga ada PPKM, pembatasan itu sampai tanggal 3 sampai tanggal 20, dan ini video kami buat tanggal demikian. Ini video jawaban untuk Mas Suhirja yang ada di Sangkai Selatan, Lampung Utara. Semoga bermanfaat untuk Mas Suhirja dan bermanfaat juga untuk dulur-dulur sebangsa setanah air di Indonesia. Salam santun dari Madiun, salam cerdas luar biasa. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.